Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materialitas dan risiko audit. Oke, jadi kita lihat dulu definisinya. Materialitas adalah besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan seseorang yang bergantung pada informasi tersebut. Jadi contohnya seperti ini ya. Apabila terdapat kesalahan pencatatan aset sebesar 200 juta di suatu perusahaan, maka investor tidak jadi melakukan investasi di perusahaan tersebut. Namun apabila kesalahan di bawah 200 juta, investor tetap melakukan investasi. Hal ini berarti 200 juta adalah nilai materialitas di perusahaan tersebut, karena nilai 200 juta ini akan mempengaruhi keputusan dari seorang investor. Materialitas dapat digolongkan menjadi dua, jadi ada pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat saldo akun. Pada tingkat laporan keuangan itu adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan gitu ya. Jadi seperti tadi contohnya ditetapkan 200 juta, berarti itu adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan. Namun selain materialitas pada tingkat laporan keuangan, ada juga materialitas pada tingkat saldo akun. Jadi ini materialitas untuk masing-masing akun ya. Jadi walaupun tadi sudah ditetapkan 200 juta, pada masing-masing akun misalnya untuk akun kas bisa diterapkan materialitas yang lebih rendah. Misalnya untuk akun kas 50 juta seperti itu dan sebagainya. Ada beberapa pertimbangan alokasi materialitas pada akun ya. Jadi yang pertama, kemungkinan salah saji dalam akun. Jadi misalnya untuk akun kas tadi, kalau kemungkinan salah sajinya makin besar, maka materialitasnya semakin rendah. Yang kedua, biaya yang mungkin untuk menguji akun. Jadi kalau materialitasnya semakin rendah, biayanya akan semakin besar gitu ya. Jadi misalnya tadi untuk akun kas ditetapkan materialitasnya 50 juta. Kalau materialitasnya 50 juta, maka transaksi-transaksi yang diperiksa yang adalah yang bernilai 50 juta ke atas. Sedangkan misalnya kalau materialitas untuk akun kas ditetapkan 10 juta, maka yang diperiksa adalah transaksi yang nilainya 10 juta ke atas. Maka akan semakin banyak ya, semakin rendah materialitasnya, maka semakin banyak yang diperiksa. Oleh karena itu biaya yang mungkin untuk menguji biaya tersebut itu semakin besar ya. Jadi auditor harus mempertimbangkan biaya yang mungkin untuk menguji akun tersebut. Hubungan antara materialitas dan bukti audit. Oke, jadi materialitas dan bukti audit itu mempunyai hubungan yang terbalik. Jadi semakin rendah tingkat materialitasnya, maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Sedangkan semakin tinggi tingkat materialitas, maka semakin sedikit jumlah bukti yang diperlukan. Itu ya, seperti tadi saya contohkan, kalau materialitas 50 juta dan 10 juta, maka kalau materialitasnya 10 juta, bukti audit yang diperiksa akan semakin banyak karena yang diperiksa adalah yang 10 juta ke atas. Sedangkan kalau yang materialitasnya 50 juta, hanya 50 juta ke atas yang diperiksa. Nah, kita langsung lihat contoh perhitungan materialitas. Oke, jadi biasanya materialitas itu ditentukan oleh auditor sebelum proses audit di lapangan. Jadi sudah ada ketentuannya ya. Materialitas itu biasanya ditentukan dari total revenue atau total aset. Nah, ini sudah ada kisarannya, jadi antara setengah sampai dengan 1% untuk revenue, sedangkan untuk aset 1-5%. Nah, ini cukup digunakan salah satunya saja ya. Biasanya revenue yang lebih sering digunakan. Namun kalau revenue-nya tidak stabil antara tahun-tahun sebelumnya, mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan, maka biasanya digunakan total aset. Nah, setelah menentukan planning materiality, maka ditentukan juga jumlah minimum dari salah saji yang akan di-adjust. Ini biasanya 2%. Kita lihat saja langsung contohnya.
sebuah perusahaan yang akan diaudit memiliki total revenue komparatif tahun 2017 sebesar 2,4 miliar. Maka planning materiality untuk tahun 2018 adalah 0,5% dari 2,4 miliar, yaitu 12 juta. Nah, jadi persentase 0,5% ini ditentukan oleh auditor. Ini artinya jumlah minimum akun dalam neraca yang harus di vouching adalah 12 juta ke atas. Jadi yang bukti-bukti yang diperiksa adalah yang nilainya 12 juta ke atas. Kalau kurang dari itu dianggap tidak material gitu ya. Nah, selanjutnya bila auditor menemukan salah saji dalam laporan keuangan dan harus disesuaikan, maka jumlah minimum yang harus di-adjust adalah 2% dari 12 juta. Yaitu 240.000. Jadi setelah auditor memeriksa transaksi-transaksi yang nilainya 12 juta ke atas, kalau misalnya dalam transaksi tersebut ada kesalahan, minimum yang harus di-adjust adalah yang senilai 240.000. Misalnya auditor menemukan kesalahan dan selisih kesalahannya cuma 200.000, klien tidak harus melakukan adjustment, tidak apa-apa. Ya, jadi bila salah saji ditemukan dan adjustment yang perlu dilakukan berjumlah kurang dari 240.000, tidak usah dilakukan adjustment. Tapi kalau jumlahnya di atas 240.000 harus dibuat adjustment. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah risiko audit. Kita lihat dulu definisinya. Jadi risiko audit adalah risiko bahwa auditor tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Jadi intinya auditor memberikan opini yang keliru. Nah, risiko audit dapat digolongkan menjadi risiko audit keseluruhan dan risiko audit individual gitu ya. Jadi kalau risiko audit keseluruhan itu berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Kalau risiko audit individual berkaitan dengan setiap saldo akun individual yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Unsur-unsur risiko audit ada 3, jadi ada risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Kita lihat masing-masing definisinya. Nah, jadi kalau risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi tidak terdapat kebijakan, prosedur, struktur pengendalian intern yang terkait. Jadi contohnya seperti ini ya. Perhitungan yang lebih rumit mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Uang tunai dalam perusahaan lebih mudah dicuri daripada persediaan. Kemudian perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang memproduksi barang-barang high-tech seperti handphone akan lebih berisiko terjadinya penumpukan persediaan yang usang karena tidak sesuai dengan tuntutan pasar. Jadi ini adalah resiko-resiko bawaan ya. Jadi resiko yang dibawa oleh suatu akun bila dianggap tidak ada SPI. Oke, kemudian resiko pengendalian yang kedua. Jadi resiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Tadi kas itu kan resikonya mudah dicuri. Namun sama perusahaan sudah dibuatkan SPI. Jadi kas itu harus disimpan di bank. Namun walaupun sudah terdapat SPI, masih terdapat resiko kasir yang membawa kas tersebut ke bank akan dapat mencuri sebagian uang tersebut. Ini misalnya ya. Oke, nah kemudian yang terakhir resiko deteksi. Resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Nah, beberapa hal penyebab timbulnya risiko deteksi seperti ini ya. Ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo atau golongan transaksi. Nah, ini seperti yang terjadi pada kasus Kimia Farma karena tidak
semua persediaan diperiksa oleh auditor, maka timbul resiko kesalahan ya, bahwa yang tidak diperiksa oleh auditor itu mengandung kesalahan. Nah, penyebab yang kedua, auditor memilih prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Nah, ketidakpastian seperti ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi yang memadai, serta pelaksanaan praktek audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu gitu ya. Jadi penting sekali adanya perencanaan, supervisi, serta pelaksanaan yang sesuai dengan standar. Nah, hubungan antara ketiga unsur resiko dapat digambarkan seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat gambar selanjutnya saja yang lebih sederhana. Oke. Jadi, yang pertama ada risiko bawaan. Tadi untuk lebih mudahnya kita contohkan dengan kas ya. Risiko bawaannya kas adalah dia mudah sekali dicuri. Nah, karena ada risiko bawaan dari kas tersebut, maka perusahaan membuat SPI. Nah, tadi kalau kas tadi SPI-nya misalnya kas tersebut disimpan di bank oleh pegawai bagian akuntansi. Nah, apabila SPI itu tidak dapat menanggulangi risiko yang ada, jadi seperti tadi ya, karyawan yang membawa uang tersebut ke bank bisa saja tetap mengambil sebagian uang tersebut karena mungkin tidak ada pemeriksaan jumlah kas yang disetor ke bank dengan jumlah kas yang dicatat oleh karyawan bagian akuntansi tadi. Maka itu namanya control risk gitu ya. Nah, seharusnya control risk ini bisa dicegah dengan adanya prosedur auditor. Jadi, pada saat auditor memeriksa perusahaan tersebut, dia melakukan pengecekan apakah setiap saat ketika karyawan bagian akuntansi melakukan penyetoran ke bank, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Nah, seharusnya auditor itu dapat menemukan kesalahan yang terjadi di situ ya, atau kecurangan yang terjadi. Nah, tapi kalau misalnya auditor tidak dapat menemukan kesalahan tersebut, itu namanya risiko deteksi ya. Jadi seperti misalnya karyawan bagian akuntansi 10 kali melakukan penyetoran ke bank, sedangkan auditor hanya memeriksa 5 kali transaksi tersebut. Nah, dari 5 kali yang diperiksa itu sudah sesuai. Pada saat kasir karyawan bagian akuntansi menyetorkan uang ke bank 5 kali itu sudah sesuai jumlahnya yang disetorkan dengan yang dilaporkan. Nah, tapi sisanya 5 kali yang tidak diperiksa itu mungkin mengandung kesalahan. Nah, itu adalah resiko deteksi gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah laporan keuangan berisi salah saji material namun diberi pendapat wajar tanpa pengecualian gitu ya. Jadi hubungan antara ketiga unsur resiko adalah sebagaimana digambarkan pada gambar ini. Sekian penjelasan saya tentang materialitas dan unsur resiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.